Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Penuaian jiwa pun terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Penuaian jiwa pun terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan.
tinggalkanku Tuhan. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, 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 kita harus percaya, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Halo, Shalom semuanya. Apa kabar? Selamat datang di ibadah online Youth GBI Geraha Raya dan Ciledug. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan yang sudah mempersiapkan kita semua untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan mampu memberkati kami melampaui ruang dan waktu, bahwa setiap waktu yang Kau sediakan adalah mulia ya Tuhan. Dan kami berdoa saat ini, saat yang mulia ini Engkau memberkati kami, memberikan kami pewahyuan, Kau memberkati hamba-Mu ini, berkati dengan kata-kata yang sederhana dan yang mudah dimengerti, dan kami semua yang mendengarkan boleh belajar bersama-sama, berbagi, dan menjadi lebih baik sehari demi sehari untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman atau rekan-rekan pengurus dari Youth dan Teens mungkin yang sudah memberikan kepercayaan buat saya untuk berbagi pada hari ini. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman yang mendengarkannya di tayang ulang. Februari adalah bulan yang banyak berbicara tentang kasih. Dan di bulan-bulan Februari ini banyak rekan-rekan atau beberapa orang yang saya kenal mendambakan situasi di mana drama Korea terjadi di dalam kehidupannya. Ya, nggak ada yang salah dengan itu, dan saya pikir itu sah-sah aja, tapi saya berpikir bahwa hidup itu tidak sesempurna drama Korea, karena drama Korea itu selalu pas dia datang, pas dia lewat, dan seterusnya. Dan hari ini saya mau kita belajar sesuatu dari sebuah perikop tentang seseorang yang melakukan kasih kepada orang lain, dan Tuhan bilang lakukanlah seperti yang dia lakukan. Nah, mari kita simak sama-sama perikop ini. Itu diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Perikopnya tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau teman-teman ada aplikasi Alkitab, bisa buka aplikasinya. Kalau teman-teman yang mendengarkan secara audio, boleh simak sama-sama. Saya akan bacakan perikop ini. Orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu,
Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, amin. Perikop ini mungkin untuk beberapa dari kita sering mendengar atau mungkin sudah paham sama isinya. Apalagi buat teman-teman yang sudah menjalani kekristenan dari sekolah minggu. Tapi ada hal yang menarik yang saya temukan dalam beberapa waktu yang lalu adalah bahwa perikop ini di dalam Alkitab The Message itu disebutkan seperti ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, perikop ini berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Tetapi di Alkitab The Message Bible, judulnya adalah Defining Neighbor. Dan dari sinilah saya ambil judul sharing firman Tuhan saya pada hari ini, Defining Neighbor. Mendefinisikan kembali neighbor atau tetangga. Kenapa neighbor? Karena firman Tuhan tentang hukum terutama yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia, dan sesama manusia ini kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan love your neighbor. Nah, love your neighbor, kasihilah sesama manusia. Di sini saya mau ajak kita mengkonversi situasi orang Samaria ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kita adanya di saat-saat seperti ini. Nah, dan yang saya mau ajak teman-teman semua belajar adalah saya menemukan ada 2 kata kunci yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut di kejadian tersebut. Nah, kita kembali ke Alkitab Bahasa Indonesia. Di sini dikatakan di ayat yang ke-33 dikatakan seperti ini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Nah, sedang dalam perjalanan ini adalah kata kunci yang saya mau bahas pertama. Kedua, dikatakan dan ketika ia melihat orang itu, orang Samaria ini nih yang sedang dalam perjalanan melihat orang itu yang lagi kecelakaan atau lagi kena musibah, kata kunci yang kedua adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oke, kita akan bahas 2 kata atau dua makna tersebut. Satu adalah tentang perjalanan, kedua adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan kita akan konversi itu di dalam keseharian kita buat teman-teman yang aktivitasnya sehari-hari ke kampus, ke kantor, ke gereja,
ke pasar atau ke toko, tempat usaha dan sebagainya, pasti melewati sebuah perjalanan, sama seperti saya, melewati sebuah perjalanan. Dan masalahnya adalah begini menurut saya. Kadang kita tidak paham atau tidak tahu posisi yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Dan kadang kita nggak siap sama tindakan kasih yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut kepada sesama manusia. Kadang secara nggak sadar kita seperti seorang imam tersebut atau seorang Lewi tersebut. Nggak siap, akhirnya dia ngelewatin aja tuh orang yang sedang kecelakaan atau membutuhkan. Dan sementara orang Samaria ini melihat situasi tersebut. Nah, saya mau ajak kita keluar ruangan YouTube ini, atau boleh dibilang keluar ruangan ini untuk melihat ke dalam sebuah perjalanan yang saya lakukan. Saya akan secara random memvideokan, lalu kita akan coba latihan supaya kita bisa peka sama situasi yang mungkin sedang Tuhan bawa. Di mana? Di saat perjalanan kita. Nah, saya belum tahu di depan seperti apa, tapi langsung aja kita coba apa yang ada di depan nanti. Oke? Kita ketemu di luar. Perjalanan yang selalu saya lewati adalah melewati pos satpam. Nah, nggak tahu buat teman-teman yang tinggalnya di komplek, harusnya sih ketemu pos satpam ya. Tapi mungkin kalau yang nggak di dalam komplek, mungkin ke tempat orang lain ketemu satpam. Saya biasanya menyempatkan diri untuk membeli minuman segar buat satpam-satpam yang sedang berjaga. Biasanya saya kasihnya kalau lagi panas-panas sih. Nah, saya pikir minuman yang sebotolnya 3.000 atau 5.000 nggak akan memberatkan kalau saya bisa berikan kepada mereka yang sedang berjaga di panas-panas. Nah, kalau dari teman-teman kira-kira apa yang bisa teman-teman kasih pendapat? Sekali lagi tulis ya di kolom komen, dari angle ini kira-kira teman-teman menemukan apa ya. Saya coba geser lagi deh angle-nya, siapa tahu ada pendapat lain di tempat lain, atau mungkin angle-nya saya perluas lebih luas lagi ke sisi yang sebelah sana. Nah, kita nggak pernah tahu dalam perjalanan kita Tuhan menempatkan sesama manusia itu dalam situasi yang seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau kita berlatih dan mencoba terus-menerus melatih kepekaan tersebut, kita akan melakukan seperti yang Tuhan suruhkan. Lakukan seperti apa yang orang Samaria ini lakukan. Oke, selesai untuk di perjalanan ini. Sekarang kita jalan ke jalan raya. Saya nggak tahu juga di depan bakal ada apa. Kita terus ikutin jalannya ya. Oke, ini perjalanan selanjutnya. Ini contoh dari perjalanan saya. Saya mau coba angle-nya lebih lebar dari yang tadi sebelah kiri lalu ke sebelah kanan. Saya berharap teman-teman bisa menemukan kira-kira apa ya kalau dari versi teman-teman yang bisa dilakukan untuk menjadi sesama manusia dengan menyatakan kasih melalui belas kasihan dalam situasi ini, kira-kira apa ya. Nah, perlu saya kasih catatan bahwa sebenarnya kita tidak selamanya menemukan orang yang sedang mengalami bencana seperti yang di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko tersebut. Tapi dalam situasi seperti ini bisa jadi Tuhan memberikan situasi yang kita nggak tahu, tapi kira-kira apa ya. Nah, untuk versi saya menunjuk kepada pos parkir yang di sana. Buat saya atau versi saya adalah saya mencoba setiap kali saya belanja di Transmart ataupun Carrefour di sana,
saya selalu sempatkan untuk membeli minuman dingin untuk mereka yang bekerja di kotak 1 kali 2 meter itu yang nggak pernah pakai AC. Dan terima kasihnya itu beda. Kalau teman-teman udah pernah ngalamin rasanya terima kasih yang seperti itu, pasti percaya apa yang saya omongin. Kalau yang belum, coba deh sekali-sekali. Kasih deh, setelah bayar parkir tentunya ya. Kasih deh minuman segar. Atau kalau ada kembalian ya nggak usah dikembaliin lah gitu loh. Biarkan buat bonus buat orang itu. Nah, kalau teman-teman, menurut teman-teman menemukan apa ya? Bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada sesuatu dari angle yang saya videokan ini yang teman-teman bisa lakukan, atau kasih contoh atau kasih pendapat. Oh, di tempat ini saya bisa lakukan ini. Oh, di sini bisa lakukan seperti itu, yang bisa menjadi berkat buat orang tersebut atau situasi tersebut. Oke? Ya, cukup buat perjalanan yang saat ini. Oke, ini situasi atau perjalanan yang biasa saya lewati. Mungkin juga sebagian dari teman-teman melewati atau perjalanannya serupa dengan saya, adalah sebuah SPBU dan sekitarnya. Nah, coba kita belajar peka. Apa kira-kira dalam situasi ini yang bisa kita lakukan untuk berbelas kasihan kepada sesama manusia? Kira-kira apa ya? Nah, buat versi saya adalah seperti ini. Suatu kali saya ada dalam antrian beli bensin seperti itu, motor. Lalu kemudian di depan saya memberikan uangnya tuh udah dikepel-kepel lecek gitu loh kepada si penjaga SPBU. Nah, sejak saat itu saya mulai mengganti cara saya memberi uang. Kalau saya mencoba memberi uang yang bagus-bagus, dan kalaupun nggak bagus, biasanya uangnya saya lurusin dulu. Saya pikir itu tindakan sederhana yang bisa saya lakukan untuk menjadi sesama manusia. Nah, kalau teman-teman, kira-kira apa yang teman-teman bisa temukan dari situasi ini yang mungkin sehari-hari juga teman jalani? Teman-teman bisa, nah ini yang saya mau dari ibadah kita pada saat ini adalah teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kalau menurut teman-teman di dalam situasi seperti ini apa yang bisa kita lakukan selain mungkin yang tadi saya lakukan. Atau teman-teman punya pengalaman sendiri, boleh tulis pengalaman dari orang satu dengan orang lain mungkin berbeda. Nah, apa? Coba tulis di kolom komen ya. Oke, ini situasi pertama. Kita bergerak di perjalanan selanjutnya. Nah, kita sedang jalan menuju keluar, tapi melewati sebuah masjid klaster. Nah, ini tidak ada dalam skenario saya. Di situ ada anak-anak yang sedang main bola. Nah, menurut teman-teman, sebentar. Halo Pak. Menurut teman-teman dalam situasi ini, gimana kiranya bisa jadi berkat buat sesama manusia? Coba tulis di kolom komentar. Terus terang saya juga bingung kalau seperti ini gimana ya jadi berkat buat anak-anak di sini ataupun buat masjid di tempat ini. Nah, itu tadi adalah perjalanan saya dan pengalaman-pengalaman saya yang saya bagikan kepada teman-teman. Saya sih berharap teman-teman bisa berbagi ya dari dari contoh-contoh tadi. Kalau teman-teman melihat tadi angle yang saya kasih itu, apakah teman-teman bisa menemukan atau ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Misalnya di angle yang salah satunya teman-teman bilang, tadi ada tukang ini tuh, kalau kita kasih ini sesuatu mungkin baik buat dia, dan seterusnya dan seterusnya. Saya sih berharap ada interaksi dan teman-teman bisa berbagi dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, supaya yang lain juga ikut tahu bahwa oh ternyata sudut pandang yang si A itu begini ya, sudut pandang si B itu begini ya.
Jadi kita lebih kaya lagi bisa belajar tentang firman Tuhan melalui keseharian kita. Atau mungkin teman-teman bisa komen dalam perjalanan teman-teman, kesaksian ataupun mungkin sebuah kerinduan yang dilewati di dalam perjalanan-perjalanan kehidupan teman-teman. Bagaimana teman-teman melihat sesama manusia dan menyatakan compassion atau belas kasihan bagi orang-orang yang ada di dalam situasi tersebut. Saya berharap ini bisa jadi berkat buat kita semua. Kenapa? Karena firman Tuhan di Matius 25 ayat yang ke-40, sebentar. Ada satu perikop dikatakan begini, lalu mereka pun menjawab dia, Matius 5 ayat yang ke-44 dan 45-46, lalu mereka pun menjawab dia, Yesus nih, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka kata ia atau Yesus akan menjawab mereka begini, Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untukku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di Alkitab terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa orang-orang ini dikatakan adalah orang-orang yang boleh dibilang overlook atau ignore, yang diabaikan, yang tidak terperhatikan. Dan orang-orang seperti itulah yang kata Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu buat orang-orang seperti itu, orang-orang yang terabaikan dan orang-orang yang tidak diperhatikan, kita sedang melakukannya buat Tuhan. Nah, siapakah sesama manusia kita? Siapakah orang-orang yang kita lakukan sesuatu? Nah, saya berharap ini bisa jadi berkat buat kita semua di ibadah kali ini. Dan saya tutup dengan sebuah ayat Alkitab dari Efesus yang Efesus yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin buat firman Tuhan. Saya berharap kita semua bisa belajar bersama-sama. Saya juga belajar, kalau teman-teman, saya janji akan baca satu persatu kalau teman-teman mau tulis di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan balasnya sebisa mungkin, dan mungkin akan ada hadiah. Kita lihat aja nanti siapa komentar terbaik. Dan saya berdoa ini bisa jadi berkat dan pelajaran bagi kita semua. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat renungan dan juga pujian penyembahan yang boleh kami lakukan pada ibadah saat ini. Kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang berbicara boleh sama-sama diberkati dan bertumbuh bersama ya Tuhan. Beri kami kepekaan lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengenali sesama manusia di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan, melalui aktivitas kami, dimanapun kami ada, baik di kantor, di toko, di pasar, di gereja, bahkan ya Tuhan, kami boleh menemukan orang-orang yang tidak terperhatikan, yang diabaikan, dan kami boleh lakukan sesuatu buat mereka, sehingga kami boleh menggenapi apa yang Tuhan suruhkan kepada kami, melakukan perintah Tuhan mengasihi, dan menyatakan belas kasihan bagi orang-orang yang Engkau tunjuk di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kamu memberkati semua yang melayani, semua yang mempersiapkan ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya.
Dan kami berdoa biar Engkau kuatkan kami senantiasa, berkati Bapak Gembala kami, Om Hengki dan Tante Yuni, biar Engkau memberkati, membukakan setiap pintu pengurapan dan juga pewahyuan-pewahyuan yang baru bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat teman-teman semua sekalian yang akan mengakhiri ibadah ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Setiap kehidupan kita boleh jadi saksi dan jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat, lakukan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan kita akan menerima berkat dari Bapa di surga dan penyertaan kasih Tuhan Yesus yang selalu menyatakan kasih-Nya bagi kita, bersama dengan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya atau di momen-momen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.